Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Mulyani. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, khususnya pada materi iman kepada kitab-kitab Allah. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan 4 kitab-kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. Yang ketiga, memahami isi pokok dari kitab-kitab Allah. Untuk memahami lebih lanjut tentang materi ini, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah yang akan Ibu sampaikan kali ini. Yang pertama, memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Menyebutkan kitab-kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. 3. Memahami isi pokok kitab-kitab Allah. 4. Menunjukkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan tentang pengertian iman kepada kitab Allah, terlebih dahulu kita akan mempelajari apa itu iman dan apa itu kitab. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sedangkan kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk kebenaran bagi umatnya. Jadi, pengertian iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama, kitab Zabur. Kedua, kitab Taurat. Ketiga, kitab Injil. Keempat, kitab Al-Quran. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Darussalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di Mesir. Kitab Taurat diperuntukkan untuk kaum Bani Israel pada abad ke-12 sebelum Masehi. Isi kitab Taurat berisi 10 perintah Allah, yaitu 1. Mengakui keesaan Allah. 2. Larangan menyembah patung dan berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi yang berdusta. Dan terakhir, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Sedangkan kitab yang ketiga yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem untuk Bani Israel. Isi kitab Injil yaitu 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus kitab Taurat yang tidak sesuai perkembangan zaman. Keempat, menjelaskan kelak akan datang Nabi Muhammad SAW.
Dan kitab yang diturunkan oleh Allah yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan kota Madinah pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh kaum. Adapun isi kitab Al-Quran terdiri dari 1. Akidah, 2. Tentang akhlak, 3. Tentang ibadah, 4. Tentang syariat dan muamalat, yang kelima tentang tarikh atau sejarah. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana perilaku kita beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus tetap meyakini kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Perilaku yang dapat kita tunjukkan sebagai orang yang beriman dengan kitab-kitab Allah sebelumnya adalah 1. Meyakini bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil merupakan wahyu Allah. 2. Meyakini bahwa kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, membenarkan bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil menjadi peringatan serta pedoman bagi kaum pada zamannya. Dan yang keempat, meyakini kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan terakhir, meyakini bahwa pokok ajaran tauhid, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil telah terkandung dalam Al-Quran. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran Ibu pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan satu pertanyaan kepada anak-anak Ibu semuanya. Bagaimana perilaku yang dapat kita tunjukkan sebagai umat Islam yang meyakini bahwa Al-Quran adalah sebagai kitab sucinya? Demikian saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.